Halo teman sekamar, balik lagi bareng aku Ruben Mahendra. Setelah kemarin kita bahas tentang kesepian, sepertinya ada satu topik yang sempat kita spill di episode sebelumnya, yaitu tentang relationship. Nah, untuk latar belakang mungkin ada yang belum menyimak siapa aku ataupun teman-teman di sini yang kebanyakan di dashboard statistik itu rata-rata umur 25 sampai 30. Jadi bisa menjadi gambaran ketika di playlist teman sekamar ini kemungkinan kemungkinan besar teman-teman sekamarku itu usianya sekitar 25 sampai 30 tahun. Jadi bahasannya seperti itu. Dan opini-opini yang aku sampaikan ini adalah opini pribadi, jadi bukan mewakili kelompok atau maksud tertentu dan bisa jadi menimbulkan ketersinggungan. Karena apa? Banyak hal-hal yang berbau relationship ini walaupun harmless ya. Harmless itu sangat tidak menyakiti sebenarnya dan minim minim menyakiti pihak manapun. Tapi tetap ada yang tersinggung. Pasti itu. Dan biasanya yang menyinggung orang-orang itu bakal ramai gitu ya. Nggak usah lah. Oh ya, aku mau say thank you buat teman-teman yang udah nge-views videoku yang sebelum ini. Thank you so much guys. Karena aku nggak nyangka ya tiap aku upload di YouTube itu paling nggak ada 20 view, 30 view. Dan yang kemarin tuh ternyata sampai 50 view gitu. Aku cuma yeping doang, nggak jelas ngomongin apa. Tapi tetap ada yang menyimak. So thank you guys. Jadi sebelum video ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dikelilingi orang yang disayang, dan juga berlimpahkan rezeki yang sangat banyak. Amin ya rabbal alamin. Thank you semuanya. Mari kita mulai tentang relationship ini. Teman-teman, kalau mempersepsikan sesuatu yang berbau relationship itu apa? Nah, spesifikasi relationship ini tuh sebenarnya luas, teman-teman. Relation ya. Relation itu adalah hubungan antar A dan B ataupun dengan kelompok tertentu. Tapi di sini aku pengen spesifik membahas tentang romantic relationship. Karena ini adalah topik yang mungkin jarang dibahas oleh cowok-cowok di luar sana. Dan sebagai cowok aku tuh ngerasa ini sebenarnya tuh penting juga dibahas itu. Supaya kita tetap bisa discuss mana yang tepat, mana yang enggak, mana yang works, mana yang enggak gitu. Satu hal yang paling menarik dari romantic relationship itu adalah bahwa ini bukan ilmu pasti. Jadi aku tuh sempet lihat-lihat apa, kan ada orang-orang yang ngaku sebagai apa pakar cinta, apalah gitu. Itu tuh mereka ya pakar itu gara-gara kalian ngikutin kelasnya itu, terus kalian bayar gitu. Padahal kita nggak tahu juga dia sejungkir balik apa buat memperjuangkan seseorang di balik itu. Ya fakta pahitnya seperti itu. Sama kayak aku tuh sedikit banyak nggak percaya gitu tentang orang-orang influencer yang flexing-flexing gitu-gitu. Kita nggak tahu juga kan mobilnya dari mana, harta bendanya itu dari mana gitu. Bisa jadi kan mereka nyewa terus ya diliatin di sosial media, terus kalian tergiur, wah sukses seperti itu, saya ikut kelasnya gitu. Nah mereka itu kayak menjadi kaya itu gara-gara kalian gitu, bukan karena mereka kaya duluan. Mereka tuh memperlihatkan seperti kaya, terus kalian tergiur dengan kekayaan, terus kalian ikut kelasnya. Nah terus mereka kaya, kalian tetap miskin. Oke, balik lagi ke relationship tadi ya. Relationship ini menjadi topik bahasan yang sering dibahas di tongkrongan tapi bukan layer pertama. Kenapa bukan layer pertama? Karena kalau dibahas sebagai layer pertama, itu banyak
orang yang ngerasa wah kayaknya cemen deh kalau curhat tentang apa relationship itu cemen. Nah, aku mau mencoba membawa topik ini ke dalam bahasan kali ini karena ada nyambungnya juga dengan episode sebelum ini. Kalau yang kemarin kan kita sempat bahas tentang kesepian ya. Nah, kesepian ini sempat kita dapatkan garis bawahnya kalau yang namanya kesepian itu berbeda dengan sendiri. Lonely doesn't mean loneliness. Nah, di sini banyak orang yang memiliki pendapat kalau kita punya pasangan, kita pasti tidak kesepian. Nah, siapa yang berpikir seperti itu? Coba tulis di kolom komen. Nah, ketika kita mempunyai pikiran kalau mempunyai pasangan itu tidak merasa sepi, ternyata ini tidak relevan juga. Belum tentu. Karena rasa sepi dan tidak sepi itu bukan karena kamu punya pasangan atau tidak. Gitu. Dan guys, aku disclaimer lagi ya. Ini karena latar belakangku itu memang lagi sendiri gitu. Jadi mungkin agak subjektif dan bias. Siapa tahu kalian yang memiliki pasangan untuk saat ini punya persepsi lain apa yang aku sampaikan di video kali ini. Nah, ketika merasa sepi itu diobati dengan pasangan, ternyata banyak case juga di luar sana itu yang ketika mempunyai pasangan kok masih sepi-sepi aja gitu. Nah, terus ini tuh yang menjadi permasalahan itu ketika punya pasangan atau tidak punya pasangannya, atau karena pengelolaan energi ini sepi atau tidak gitu. Nah, kita coba cek background dulu. Background orang masing-masing untuk tumbuh. Ketika katakanlah teman-teman sekamar ini usia sekitar 25 sampai 30-an gitu. Itu kan sudah panjang banget ya latar belakang kalian ya. Ibaratnya ada seorang manusia yang lahir dari nol, terus tumbuh di lingkungan manapun dengan asupan konsumsi apapun. Konsumsi itu bisa dari makanan ataupun dari indera panca indera gitu, melihat TV pas kecil dulu ataupun obrolan-obrolan orang dari telinga. Itu kan membentuk informasi-informasi yang membentuk kalian sampai dewasa ini gitu. Sampai 25 ke atas gitu. Nah, pembentukan-pembentukan ini akan menghasilkan informasi yang tersimpan di otak, di memori gitu. Ketika bertemu orang, apakah ini cocok in relation denganku atau tidak? Nah, gitu. Karena apa? Aku tuh ngerasa dulu dan sekarang itu beda banget ketika memandang seseorang gitu. Bahkan kadang diriku pribadi itu mengkategorikan nggak bisa sembarangan orang itu buat aku bilangnya, oh ini temenku gitu. Aku malah lebih sepakat jujur ya, lebih sepakat di anim-anim Jepang gitu. Bahkan kalian pernah lihat nggak sih kalau di anim-anim Jepang tuh em, yang bener apa sih anim atau apa anime sih? Itu sering kali seorang cewek itu ngejar-ngejar cowok itu gara-gara dia cuma pengen jadi temennya gitu. Aneh gak sih? Kalau biasanya kan kita mempunyai mindset, oh ya udah ini temenan doang gitu. Temen ya, udah jadi temen gitu, kenal gitu. Tapi kalau di pemikiranku juga itu kebentuk, oh kayaknya ini kenal doang deh. Kalau ditanya, oh kue kancane ini, oh kamu Ben, kamu temennya ini bukan gitu. Iya saya kenal gitu. Jarang terus saya membahas, eh jarang saya membalas celetukan itu menjadi, oh iya temenku itu gitu. Aku juga nggak mau ngaku-ngaku kalau itu temenku, ya kenal doang gitu. Tapi kalau udah masuk ke layer selanjutnya, biasanya aku bilangnya, oh ya ini temenku gitu. Jadi nggak
bisa sembarangan gitu loh buat nyebut oh ini udah menjadi teman, itu bukan, belum ya, belum. Nah biasanya ada lapisan layer lagi nih setelah menjadi teman, itu biasanya menjadi teman deket. Nah temen deket ini banyak hal yang terjadi ya. Di sini biasanya adalah garis ketersinggungan in relationship dengan lawan jenis. Oh iya, di sini saya tidak mau membahas hubungan-hubungan yang sejenis ya. Karena dalam pengalaman hidup saya tetap menjalin hubungan romantis itu dengan lawan jenis. So, saya agak alergi membahas hal-hal seperti itu. Oke, balik lagi ke um, jadi buyar ngomongin. Saya jijik banget cuy bahas-bahas kayak gitu. Oh iya, I'm a straight ya. Um, Dulu aku berpikirnya adalah semua itu bisa menjadi teman. Terlebih lagi di masa sekolah gitu ya. Atau bisa jadi itu katakanlah badung gitu. Senakal itu gitu. Jadi aku tuh ngerasanya kayak dulu itu aku nggak punya mindset buat oh ya ini aku jadiin pacar gitu. Nggak ada sama sekali gitu buat berpikiran oh ya kamu jadiin aku jadiin pacar gitu. Ya kalau kita temen main ya main gitu, main doang gitu, nggak pernah kepikiran buat oh iya kamu kayaknya cocok deh jadi pacar aku gitu. Nggak, mindset itu nggak ada di situ. Karena apa? Balik lagi ke informasi yang awal tadi ya. Masing-masing dari kita itu mendapatkan asupan informasi beda-beda cuy. Ada yang dari orang tuanya mungkin lihat figur ayahnya, ibunya gitu, ataupun kakek neneknya, pasangan-pasangan di sekitarnya, atau bisa jadi juga lihat sinetron, lihat apa gitu. Nah itu bisa jadi ketika pada era-era 2011 itu aku ngerasa aku masih kurang, ya bukan masih kurang ya karena memang kurang ya pada saat itu. Aku tuh kurang terpapar informasi sinetron guys. Sinetron-sinetron FTV yang katanya cintaku ditabrak gerobak bebek di pinggir sawah, terus jatuh cinta ada seorang yang kaya sama yang miskin, terus yang kaya ini keluarganya jahat-jahat, yang miskin itu keluarganya baik-baik, terus mereka ada gap perselisihan, rumahnya segede istana gitu. Itu yang Indosiar. Kalau yang SCTV biasanya sederhana gitu, itu khas banget gitu. Aku termasuk jarang, tapi beberapa saudara itu ada yang melihat kayak gitu. Entah kenapa aku nggak minat. Tapi bisa jadi juga itu karena larangan orang tuaku yang tidak memperbolehkan aku menonton itu. Karena bagi mereka itu nggak lolos kurasi itu. Adegan-adegan seperti itu. Bukan adegan seksual, tapi lebih ke apaan sih nih kayaknya nggak bermanfaat gitu. Dan dulu aku malah lebih banyak menghabiskan waktu, bisa jadi loh. Pas masa kecil tuh melihat dokumenter-dokumenter gitu-gitu. Terus muter VCD, muter kaset, dengerin musik, nonton MTV, ya gitu-gitu. Kebanyakan waktuku tuh habis di situ dulu tuh. Nggak nggak habis di sinetron-sinetron. Jadinya ya itu deh, nggak terlalu into dengan itu. Yang itu memutuskan bahwa oh kita temenan ya udah kita jalan, kita main gitu. Tapi pada saat dulu saya SD itu berarti kan tahun berapa ya? Tahun 2010 itu kelas 6 SD itu tuh udah banyak yang pacaran guys. Karena mungkin terpapar informasi sinetron tadi ya. Tapi seaneh ini sih. Em, Misalnya nih ada cowok sama cewek sebangku gitu. Sebangku itu terus dicie-ciein gitu, cie 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 gitu. Nah dicie-ciein ini jadi tumbuh bibit-bibit rasa penasaran. Apakah ini bisa saya jadikan pacar? Nah gitu-gitu. Itu menjadikan kalau oke okay, ketemu ini nih gitu. Terus wah ini gandengan dikit langsung hamil katanya gitu. Mitos-mitos zaman SD itu aneh-aneh sih. Itu nah itu menjadikan mungkin beberapa orang memutuskan buat in relationship dengan teman mereka gitu.
Tapi memang ngaruh sih. Ada rasa-rasa penasaran buat, oh ini desire gitu ya, buat oh dia cantik nih, oh dia oke nih, wah bodinya oke nih, fisiknya oke nih gitu. Gue akuin beberapa orang itu memang ada yang kayak gitu juga dulu, yang wah udah oke nih, karena asupannya beda-beda ya. Ada yang makannya memang gizinya bagus dari kecil, ada yang cuma seadanya doang, itu tetap beda guys. Nutrisi itu memang ngaruh menurutku, karena rata-rata yang dulu itu yang cantik-cantik tuh anak orang kaya semua cuy, entah kenapa gitu. Ngaruh ya. Dari bahkan sesimpel seragam seragam sekolah pun itu kelihatan bersih gitu loh, clean gitu. Kalau anak orang kaya itu beda guys. Some people have an privilege beda-beda. Itu ngaruh ke style mereka, ngaruh ke cara mereka semena-mena ke orang lain, tuh ngaruh banget itu. Nah, aku tuh dulu tipe kalau ngomongin relationship yang luas dulu ya, bukan in romantic dulu ya. Relationship yang luas itu, aku tuh kalau biasanya kan orang ada yang mengkategorikan kamu geng pembuli atau geng dibully gitu. Nah, aku pribadi itu termasuk geng yang ke kanan ke kiri itu masih oke gitu. Karena ada yang tiap harinya itu membuli gitu. Ada yang tiap harinya buat dibully gitu. Nah, aku tuh berteman dengan yang membuli dan berteman dengan yang dibully juga. Ada nggak? Tapi ada loh. Saya buktinya. Mungkin dari teman-teman ada yang seperti itu juga. Karena ngerasa apa ya? Dulu itu aku tuh ngerasa kayak, oh, yang membuli jahat nih. Relationship ya, ini masih satu lingkaran ya kita bahasnya. Yang membuli jahat nih. Wah, tapi yang dibully kasihan itu. Tapi kalau saya terlalu attach dengan yang dibully, saya kena bully, saya juga tidak siap. Jadi pinter-pinterlah ke kanan ke kiri gitu ya. Saya jujur gak siap guys. Dulu tuh soalnya walaupun saya tinggi, teman saya yang tinggi-tinggi itu lebih banyak lagi gitu. Kan biasanya ngaruh ya ke powernya, kalau orang yang tinggi itu bisa lebih menindas dan fisiknya lebih gede. Dan saya kan fisiknya memang gede dari dulu. Padahal secara badan pembuli banget saya itu, tapi beberapa teman-teman yang dibully itu tetap saya rangkul gitu. Bahkan saya temenin gitu. Dan itu akan menciptakan persepsi-persepsi tentang pertemanan tadi. So, aku mulai beranjak SMP gitu. Kamu pernah nggak ketika SMP itu adalah masa-masa dimana kita pertumbuhan hormonnya itu lagi bener-bener acak, 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 bener-bener ya something like storm and stress gitu. Jadi pada saat itu tuh kayak bergejolak banget gitu. Kalau suka suka banget, kalau benci dendam tuh dendam banget gitu. Masa-masa SMP itu entah kenapa tahun-tahun itu. Pas pada saat itu aku tuh ngerasa kayak wah, mulai menarik nih. Lawan jenis ada yang menarik nih ya gitu. Bahkan ini aku terbaik dikit ya. Dulu itu sampai ada masa di mana di SD ke SMP itu aku sempat dikejar-kejar cewek itu pernah guys. Serius, ada satu orang yang benar-benar ngejar aku dari SD sampai SMP gitu. Zaman SD dulu tuh di sekolahku udah pada mainan handphone guys. Nah pas masa mainan handphone tuh kayak aku tuh sebenarnya memang ada ketertarikan dengan orang ini, tapi dia katanya sudah punya pacar guys, dan pacarnya ini orang kaya gitu. Kelihatan banget tiap pagi tuh dianterin mobil, mobilnya warna kuning, kayaknya Brio deh, Brio atau Honda Jazz yang warna kuning, ada nggak? Nah itu, terus ke sekolah itu udah pakai topi party dog gitu loh, bukan yang polosan gitu, enggak, dia udah styling gitu. Dan mereka satu angkatan. Terus aku ngerasa kayak, oh ini tertarik, tapi oh ya udah aku nggak bisa nembus tembok ini gitu, karena ya siapa lagi gitu, kita temenan aja belum gitu. Terus lama kelamaan ketika ada kegiatan-kegiatan sekolah gitu, kalian pernah ikut itu nggak, baris berbaris gitu? Nah di baris berbaris itu tuh aku sempat sampai dihampiri temennya gitu. Setelah selesai kan biasanya kita baris berbaris itu dari pagi sampai ke malam gitu ya buat finish gitu. Nah pas malamnya itu ada satu orang yang menghampiri aku, ternyata ngelabrak dia itu cuy.
Dia tuh bilangnya gini, Mas kamu tuh nggak peka, dia tuh suka loh sama kamu gitu. Saya ngapain gitu? Aku kadang gini, teori tarik ulur itu ada benernya juga cuy. Dulu itu aku kan bener-bener kayak pengen ngejar dia gitu ya. Tapi pas aku lepas itu, lah dia yang ngejar saya cuy. Tapi saya sudah tidak berselera gitu. Kenapa ngejar-ngejar gitu? Saya sudah sama yang lain gitu. Itu. Nah, tapi keren. Progres dia sekarang keren. Dia sudah menikah sih. Mantap. Jadi semacam desainer dress gitu. Dan kebetulan kami masih satu kota juga. Deket lagi. Keren-keren, mantap. Nah, di SMP ini mulai timbul-timbul konflik. Kalau di aku pribadi ya case-nya ya, nggak tahu di tempat kalian ya, ataupun di dirimu ya. Itu mulai ada pertentangan nih. Ini sebenarnya bisa nggak kita keep gitu? Karena apa? Mulai ada rasa cemburu guys. Ada rasa cemburu untuk memiliki. Ada komitmen jangka pendek ya, paling nggak ya. Kalau dulu kan fase cinta monyet, ini mulai ada fase komit buat ini punya saya loh. Kamu nggak boleh ngerebut ini dari saya. Ada nilai eksklusivitas dulu pas SMP itu. Nah, ketika ngerasa eksklusif itu, banyak konflik-konflik. Ya labrak-labrakan tadi, case-case kayak tadi tuh sering banget. Terus, oh ini deket sama ini, ternyata ini sama ini, ya gitu-gitu loh. Dulu sering banget kayak gitu, apalagi dulu kan era-era awal-awal medsos ya. Jadi sindir-sindiran di Twitter, sindiran di Facebook. Wah, itu ngerasa kayak apa sih gitu. Dan in case dulu itu aku juga ngerasa kayak karena kemajuan teknologi, in relationship ini tuh bisa kamu tebar jalannya, bisa kamu dapat koneksi itu dari dunia yang sangat luas. Karena nggak cuma offline aja guys, kan udah kenal internet pada saat itu. Kenal-kenal tuh di Facebook, di Twitter, bla 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 gitu. Nah aku tuh sempet juga intens sama orang gitu, jauh banget orangnya, beda pulau, ujung sana. Nah, masih Indonesia. Kita kontek-kontekan gara-gara sering ngobrol gitu. Karena kita punya hobi yang sama gitu. Di musik khususnya. Kita ngobrol. Nah, ini saya lihat nih kalau di Facebook kan ada semacam kayak statusnya profile gitu. In relationship with ya gitu-gitu. In relationship with siapa gitu. Nah, ini anak itu sempet nih sama siapa terus ganti ke siapa, sama siapa terus ganti ke siapa gitu. Nah setelah itu ketika saya ngerasa wah ini kayaknya slow deh, saya nyoba beraniin diri buat nyatain gitu, cedet gitu. Saya kena marah. Aduh, pas kena marah itu kayak wah, intinya dia bilang gini, kalau kau mau sama saya langkai dulu abangku gitu. Dia punya kakak tiga aja, punya dua apa tiga gitu. Terus dia ngancam, lebih kamu lebih memilih buat ngelanjutin ini apa kita tetap temenan tapi kamu nggak usah sembarangan. Oh ya udah, aku nggak usah sembarangan, kita tetap temenan. Dan terbukti kita temenan sampai sekarang. Itu gara-gara suatu community lah gitu. Dan pas ketika lihat, saya masih ingat dulu zaman-zaman SMP walaupun kita belum pernah ketemu itu, oh kamu seperti apa, sekarang seperti apa. Jadi teman-teman di community itu pada mungkin biasa aja ya lihat kayak gitu. Tapi kalau aku tuh tiap lihat mukanya dia tuh, aku masih inget dulu kecilnya kayak gimana. Seru guys, seru guys. Nah di SMP itu mulai ada gejolak-gejolak seperti itu. Tapi jujur aja, aku SMP itu nggak tipe yang pacaran juga guys. Kan ada yang pacaran gitu pas SMP gitu-gitu. Ya lagi-lagi itu pilihan gitu.
Atau mungkin juga SMP itu adalah masa-masa dimana kejatuh cintaan saya itu bukan. Bentar, ini kenapa kacamataku ngembun sih. Kejatuh cintaanku itu nggak, energinya nggak aku salurkan ke itu, ke lawan jenis. Hates bukan berarti saya menyalurkannya ke sesama jenis ya, bukan itu maksud saya. Saya itu pada saat itu lagi suka-sukanya sama musik guys. SMP itu serius, aku suka banget dulu, bahkan sampai bisa baca not balok. Aku belajar gitar, belajar bass, belajar drum, belajar gamelan, itu SMP itu semua lagi suka-sukanya. Tapi sampai detik ini nyanyi paling payah sih aku. Itu SMP itu lagi suka-sukanya gitu. Kalau SD dulu tuh aku lagi suka-sukanya sama bahasa Inggris. Bahkan ada satu case itu ketika ada semacam ulangan harian, ujian harian gitu, tes harian, itu aku sengaja nggak berangkat gitu buat ngetes aku pribadi. Katanya ada susulannya, bisa lain hari gitu. Tapi diawasin sama gurunya di depannya gitu. Ya nilai saya tetap bagus. Sombong amat pada saat itu. Terus SMP tadi aku suka musik. Nah di situ mulai nih ke seleksi komunitinya. Banyak teman-temanku yang wah yoi yoi gitu. Banyak temanku yang yoi yoi di ini dah, aku copot aja kacamatanya. Banyak temanku yang yoi yoi di SMP itu. Mulai nih physically appearance kan mulai kelihatan ya SMP itu. Yang cowok-cowok mulai tumbuh kumis, suara berat, terus yang cewek-cewek mulai badannya berbentuk, nah gitu itu menjadi daya tarik tersendiri pada saat itu. Terus jok-jok seksual gitu mulai, wah SMP itu entah kenapa langsung mulai itu obrolan-obrolan jahat, yang setan-setan tuh mulai semua tuh. Pengendalian hormon itu sangat diperlukan pada saat itu. Nah penyaluran-penyaluran seperti ini tuh macam-macam ya. Kalau aku kan biasanya ke musik gitu. Ada yang suka olahraga, ada yang suka musik, ada yang suka apa, gitu. Ada yang suka gambar, suka apa. Gitu. Nah, yang menjadi titik negatifnya adalah karena hormon ini nggak stabil. Makanya pada saat umur-umur segitu, remaja awal, itu rawan yang namanya kecelakaan guys. Ya, coba ditebak karena apa? Ya, kilaf dan lain-lain. Ya karena apa? Hormon tadi kan sangat bergejolak dan in controlnya masing-masing itu sulit. Apalagi nggak punya hobi gitu. Wah, sulit banget itu guys. Terus SMP berlangsung seperti itu, aku masih temenan-temenan dan ada beberapa orang yang karena masih satu kota, aku SMP dan SD itu, ada yang SD ke bawah ke SMP itu, aku juga cukup deket dengan beberapa orang. Bahkan orang-orang itu pun berganti-ganti pasangan, saya tahu, dan saya juga bukan siapa-siapanya, saya temenan doang gitu. Lalu beranjak ke SMA saya pindah, beda daerah gitu. Nah di SMA ini kegiatanku itu terjun ke dunia event. Nah relationshipku dengan orang-orang itu mulai nge-build, ada yang namanya leadership guys, SMA itu. SMA mulai leadership leadership gitu. Nah ini mulai nih rasa penasaran muncul buat, wah saya harus ngekip nih. SD SMP saja saya kelolosan, kenapa SMA nggak ngekip seseorang gitu. Dan cukup zong juga setelah bertahun-tahun nyobain buat deket sama ini sama itu gitu. Mindset saya buat tetap berteman itu lebih tinggi daripada in relationship romantis dengan seseorang gitu. Nah pada saat itu aku memutuskan untuk itu, jadi ya balik lagi tetap berteman gitu, tetap berteman, dan ya secara resmi pacaran aku juga belum pernah SMA itu. Begitu ya, perjalanan orang kan beda-beda ya. Mungkin
banyak orang yang nggak mau membuka obrolan seperti ini, tapi menurutku ini adalah obrolan yang penting juga karena masing-masing orang punya perjalanannya. Siapa tahu perjalanan ini tuh nggak dirasain aku sendiri gitu, tapi kamu juga ngerasainnya, yang hal yang sama gitu. Nah di situ aku mulai berpikir nih, timbul rasa sepi guys. Kuliah muncul tuh, kuliah di tanah orang gitu kan, jauh dari orang tua, bingung kadang cerita ke siapa gitu, kayak nggak ada temen gitu. Walaupun teman-teman laknat saya itu ada juga itu beberapa, karena kebebasan tadi kadang in kontrolnya terlalu bebas, dan itu menciptakan kepribadian yang beda-beda. Nah di situ masa kuliah itu wah kacau sih guys, kayaknya karena duit jelas punya pasti ya, karena udah apa, dapat sangu sama orang tua. Tapi di sisi lain juga ada juga yang sudah nyambi kerja gitu. Aku termasuk dulu tuh yang nggak ngekos guys, aku nggak ngekos, tapi aku memilih laju. Tapi awal-awal semester itu aku ada rumah tempat saudara gitu, buat adaptasi, kan bolak-baliknya susah ya. Dan itu adalah awal-awal aku terjun ke dunia event dan juga manpower. Bahkan ada beberapa acara itu yang aku batalin di perkuliahan, aku memilih buat bekerja pada saat itu. Wah, aku tuh ngerasa seneng banget dulu itu. Itu adalah masa-masa dimana aku bisa mencurahkan tanda kutip hawa nafsuku di merchandise guys. Wah, aku bisa beli ini, bisa beli itu. Wah, jajan sekali jajan 3 kaos. Wah, gitu-gitu dulu itu. Karena apa? Aku uang saku dapat, aku juga kerja gitu. Pada saat itu ya, itu adalah masa-masa yang sangat menyenangkan dan sangat boros pada saat itu. Terus beranjak-beranjak dewasa, makin dewasa, mulai kebentuk mindset pada saat kuliah itu adalah masa dimana oh ternyata hidup itu bergantung pada diri sendiri, bukan orang lain. Dulu ini sesimpel ini ya. Dulu pasti kita pernah berpikiran kalau misalnya pada saat apa? Pada saat zaman sekolah dulu SD ke SMP, wah aku daftar SMP ini karena temenku masuk SMP ini nih, nah gitu. SMP ke SMA juga gitu. Mulai nih kuliah nih, udah mulai beda nih. Aku kuliah karena ini tempatnya bagus. Aku karena ingin A, B, C. Bukan karena ingin temannya siapa gitu. Kocak sih. Ternyata ada satu teman kuliah gitu yang satu SMA dulu dan satu kelas. Dan kami satu kelas lagi. Wah, tapi rebranding sih dia. SMA seperti itu dan kuliah menjadi lebih mantap gini. Ha. Tapi saya in silent juga ya. Oh, ternyata kita ketika di tempat yang baru itu bisa mencitrakan sesuatu yang baru juga. Nah, masa-masa berlalu itu pun aku nikmatin karena lagi-lagi mindset ya. Kan ada yang orang bilang itu, ini tuh sebenarnya yang menjadi membingungkan adalah in relationship romantis itu tuh sebagai kata benda atau kata kerja gitu, atau kata sifat gitu. Karena katakanlah ada cowok cewek main bareng, jalan, itu bilangnya pacaran, entah siapa gitu. Entah siapa ini orangnya gitu secara status gitu. Tapi ada yang bilang juga pacaran itu yang bener-bener mau nggak kamu jadi pacar aku ya, nah, gitu. Ada ikatan gitu, itu pacaran. Ada yang bilang kayak gitu. Kalau yang dinamakan mengikat, bener-bener mengikat, ini kita sudah sampai ke ujung nih, masa kuliah, bla 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 bla. Terus aku ada di ending dimana akhirnya punya pacar pertama itu malah udah masa setelah kuliah guys.
Itu. Dan saya LDR cuy. Huhui, LDR ibu kota cuy. Nah, itu pada bulan tahun lalu ya, akhir tahun lalu saya in relationship. Dan udah udah selesai awal Januari kemarin 2026, dan sekarang saya jomblo gitu. Menyenangkan sih pelajaran-pelajaran, walaupun sebentar ya, ini relationship sebentar, jauh-jauhan rasanya LDR gitu. Bayangin cuy, pacar pertama saya adalah orang LDR cuy. Tapi kalau kita bedah ya, ini coba aku dikit bedah aja ya. Perbedaan mindset dulu pada saat zaman sekolah ke zaman sekarang makin dewasa itu beda guys. Ketika kita lihat lawan jenis itu, kita makin melihat, wah ini A nggak ya, ini B nggak ya, ini C nggak ya. Pertimbangannya itu banyak gitu loh. Kalau dulu kan, wah ini ini physically oke sih gitu, sikat, nah gitu. Dulu seperti itu. Makin dewasa itu makin ada banyak pertimbangan. Oh ini A, ini B. Belum ke anaknya, belum juga ke orang tuanya. Wah orang tuanya gini, ayahnya gini, ibunya gini, kakaknya gini, adiknya gini. Kalian tahu iklan yang ada anak kecil itu nggak? Yang jadi dewasa itu enak ya. Aku mau jadi eksekutif muda. Aku mau jadi ex-mood gitu. Tapi ketika udah dewasa ini, ternyata tidak seenak itu cuy. Padahal pas kecil dulu itu aku lihatnya mas-mas saya gitu. Wah, abang ini kelihatannya enak nih, punya kebebasan gitu. Udah punya duit sendiri juga. Tapi pada saat menjalani di titik ini, wah, kalau nggak waras pecah sih guys. Kepala itu penuh banget cuy. So, sebenarnya kita cukupkan video kali ini karena ternyata durasinya dua kali lebih panjang daripada video sebelumnya. Dan makasih banget buat kamu yang masih menyimak konten-konten aku. Semoga kamu suka. Aku harap sih kejujuran aku menyampaikan sesuatu ini menjadi pelajaran buat kita semua. Siapa tahu pun kamu mempunyai kisah yang hampir mirip, ataupun punya kisah lain yang kayaknya aku perlu cerita ini deh. Itu silahkan bercerita di kolom komentar. Aku usahain buat bales satu persatu ya guys. Semoga kalian dilancarkan. Buat kalian yang masih memiliki tanda tanya di hidup ini, bersabar saja karena tanda tanya itu bisa kita urai satu persatu, siapapun itu juga dan kapanpun juga. Dan kadang ketika kita menjalani sesuatu, loh, oh ini jawabannya. Nah gitu guys. Nah, daripada kita mengejar sesuatu itu karena validasinya, lebih baik kita tetap melangkah pelan-pelan in silence aja sih guys. Siapa tahu jodoh kita itu lagi berjalan ke arah yang sama. Kalau begitu saya Ruben Mahendra, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode-episode lain, di konten-konten aku yang lain. Dan khususnya buat teman sekamar, thank you. Oh iya, ini 90% itu belum subscribe di YouTube aku. Jadi buat teman-teman yang masih menyimak sampai ending video, silahkan subscribe video ini karena aku akan membagikan konten-konten menarik lainnya. Oke, kalau begitu saya Ruben Mahendra. Jangan lupa follow aku di Instagram ataupun TikTok aku di @rubenmahendra. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you semuanya. Bye-bye.